Dilansir dari Tempo, Jakarta. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ, Khairul Huda mengatakan banyak pasal yang bisa dikenakan terhadap Inspektur Jenderal Ferdy Sambo dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Peran Sambo dalam kasus ini diungkap oleh ajudannya Baradae dalam berita acara pemeriksaan. Selain itu, hilangnya sejumlah bukti di rumahnya seperti CCTV, Sambo dianggap paling bertanggung jawab. Ferdy Sambo setidaknya bisa dikenakan pasal 221 KUHP, selebihnya bisa dikenakan pasal 338 junto 340 KUHP, kemudian pasal 46 junto pasal 30 UU ITE, kata Khairul Huda saat dihubungi Tempo, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 221 KUHP adalah perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kemudian, pasal 338 menyebut barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu, pasal 340 berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Khairul Huda mengatakan pasal 46 junto pasal 30 UU ITE juga bisa dikenakan. Pasal 46 UU ITE menyebut hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 600 juta rupiah atas peretasan terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Lalu, pasal 30 menyebut setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun. Padahal 30 Jo 46 UU ITE dikenakan karena ilegal akses terhadap handphone atau data yang ada di HP mendiang Yosua, kata Khairul Huda. Sebelumnya, pengacara Baradae, Deolipa Yumara membenarkan kesaksian bahwa kliennya melihat Ferdy Sambo memegang senjata di samping jasad Brigadir J. Dia mengatakan kesaksian itu sudah dituangkan ke berita acara pemeriksaan. Iya seperti itu, kata Deolipa saat dihubungi, Ahad, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Pengacara Baradae lainnya, M. Burhanuddin mengatakan kliennya sudah beberapa kali di BAP, baik sebagai saksi atau tersangka. Menurut dia, ada perbedaan keterangan antara BAP terdahulu dengan yang terbaru. Menurut dia, dalam peristiwa tewasnya Brigadir J, kliennya hanya berada di tempat dan waktu yang salah. Dia mengatakan Barada Richard Eliezer hanya bawahan yang menuruti perintah atasan. Dalam BAP sudah diungkap secara terang transparan kejadian yang sebenarnya, kata dia. Sebelumnya, dalam berita majalah Tempo terbaru, Barada yang menyampaikan kesaksian baru kepada penyidik. Keterangan itu, dia tulis sendiri di kertas. Dalam keterangan terbarunya, Baradae menyatakan bahwa ia turun dari lantai atas saat mendengar keributan di ruang tamu. Saat berada di tangga, dia melihat Ferdy Sambo memegang pistol. Di dekatnya, Brigadir J sudah terkapar bersimbah darah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan akan mengumumkan tersangka keempat dalam kasus tewasnya Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo. Dugaan kuat Ferdy Sambo akan jadi tersangka. Saat ini, tim khusus Polri memeriksa Ferdy Sambo secara maraton. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengindikasikan tersangka dalam kasus Brigadir J akan terus bertambah. Tersangkanya sudah 3, tersangka 3, itu bisa berkembang, kata Mahfud MD, Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022. Sejumlah sumber di kepolisian yang mengetahui proses penyidikan kasus Brigadir J menyebut Sambo akan jadi tersangka. Pengumumannya akan disampaikan Kapolri. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Dedi Prasetyo kepada wartawan Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022 mengakui Kapolri akan memberikan keterangan sore ini sekitar pukul 16. Ditanya soal kemungkinan tersangka baru, Dedi mengatakan, ya nanti sore Pak Kapolri langsung yang akan sampaikan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe channel kami, like, share, and comment serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi.